Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Zamrud Mirah Delima, SEMSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas Akuntansi 5B Universitas Muria Kudus, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zamrud Mirah Delima yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mempresentasikan materi tentang pengukuran terhadap kinerja. Sebelum masuk ke pokok pembahasan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok 10. Yang pertama ada Naimatul Khairiyah dengan NIM akhir 049, yang kedua ada Siti Alfiatul Zahroh dengan NIM akhir 068, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nadila Aulia Pratiwi dengan NIM akhir 108. Baik, adapun pokok pembahasan materi tentang pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, pengertian pengukuran kinerja itu sendiri, yang kedua, tujuan dan manfaat pengukuran kinerja, yang ketiga, sistem ukuran kinerja, yang keempat, syarat dan indikator pengukuran kinerja, yang kelima, model-model sistem pengukuran kinerja, yang keenam, proses pengukuran kinerja, dan yang terakhir, pengendalian interaktif. Memasuki materi yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian pengukuran kinerja. Jadi di sini ada dua kata, yaitu pengukuran dan juga kinerja. Pengukuran sendiri adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk menilai sesuatu, entah itu peristiwa ataupun kejadian-kejadian lain. Kemudian kinerja atau performance adalah suatu tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik, baik kualitas maupun kuantitas, berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Jadi pengukuran kinerja menurut para ahli, di sini kami menyampaikan 3, yaitu yang pertama, menurut Yuwono tahun 2002, pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Kemudian yang kedua, menurut Mahmudi tahun 2010, mengatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tim dalam mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir, menurut Hanson dan Mowen tahun 2004, mengatakan bahwa pengukuran kinerja terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Jadi, pengukuran kinerja kontemporer itu menggunakan aktivitas sebagai pondasinya, sedangkan pengukuran kinerja secara tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Memasuki materi yang kedua, yaitu membahas tentang tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Jadi perusahaan melakukan sebuah pengukuran kinerja itu pasti ada tujuannya dan juga manfaat yang dapat diambil. Nah, menurut Mahmudi tahun 2005 mengatakan bahwa tujuan pengukuran kinerja yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pada organisasi maupun perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menyediakan sarana pembelajaran bagi para pegawai. Yang ketiga yaitu memperbaiki kinerja pada periode-periode berikutnya. Yang keempat yaitu untuk memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan, dan hukuman. Yang kelima yaitu memotivasi pegawai, dan yang terakhir yaitu menciptakan akuntabilitas publik. Selanjutnya yaitu manfaat dari pengukuran kinerja perusahaan.
Jadi menurut Yuwono dan kawan-kawan tahun 2007 mengatakan bahwa manfaat pengukuran kinerja yaitu yang pertama adalah menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat kepada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, yaitu memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Kemudian yang keempat adalah membuat suatu sasaran strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah membangun konsensus untuk melakukan sesuatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan tersebut. Baik, selanjutnya adalah membahas tentang sistem ukuran kerja. Jadi di sini ada beberapa ukuran kinerja yang perlu untuk dilakukan pengukuran. Meliputi yang pertama, kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, dan yang terakhir adalah kemampuan dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya, ada tujuan dari sistem ukuran kinerja sendiri, yaitu untuk membantu dalam menerapkan strategi perusahaan. Dan ukuran-ukuran tersebut dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting masa kini dan masa depan. Apabila ukuran-ukuran tersebut itu membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strateginya. Nah, untuk gambar di sebelah kanan itu menjelaskan tentang keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Jadi, ada strategi itu ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian perusahaan mengidentifikasi apa yang harus diukur atau apa yang penting diukur. Setelah mengetahui apa yang penting diukur, kita selesaikan sampai akhir. Setelah kita menyelesaikan pengukuran, kita melakukan pemberian imbal hasil. Nah, setelah memberikan imbalan, kemudian apa yang diberikan imbalan itu benar-benar penting. Jadi tidak hanya sekedar memberikan imbalan, tapi kita harus menyeleksi apakah layak untuk diberikan imbalan. Nah, kembali lagi ke proses awal yaitu proses pengukuran kembali. Nah, apa yang penting untuk diukur seperti itu. Nah, semuanya perlu adanya strategi perusahaan. Materi selanjutnya adalah syarat dan indikator pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan baik kuantitatif maupun kualitatif harus memenuhi syarat-syarat dan indikator pengukuran kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan selesai. Menurut Mutia, 2009 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Selanjutnya adalah indikator pengukuran kinerja. Menurut Mutia, tahun 2009, beberapa indikator dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, indikator kinerja input atau masukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, dan lain-lain. Yang kedua, indikator kinerja output atau keluaran, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, indikator kinerja outcome atau hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Yang keempat, indikator kinerja benefit atau manfaat, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah indikator kinerja impact atau dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
Selanjutnya adalah model-model sistem pengukuran kinerja. Dalam merancang suatu sistem pengukuran kinerja, dibutuhkan model yang mampu memotret kinerja secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Menurut Fanani, tahun 2003, model-model sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. 1. Yaitu Balance Scorecard atau BSC adalah metode penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan aspek keuangan dan non-keuangan yang dituangkan dalam 4 perspektif dalam pengukur kinerja perusahaan, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan, dengan titik awal strategi sebagai dasar perancangan SPK atau sistem pengukuran kerja. Yang kedua, Sustainability Balance Scorecard atau SBSC adalah perluasan dari model Balance Scorecard dengan penambahan aspek lingkungan dan sosial. Sustainability Balance Scorecard atau SBSC memperlihatkan hubungan kausal antara kerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan. Model yang ketiga adalah Cambridge Model, adalah model sistem pengukuran kinerja yang menggunakan produk group sebagai dasar untuk mengidentifikasi KPI atau Key Performance Indicator, dan dari pengelompokan produk tersebut dilakukan penentuan tujuan bisnis untuk produk grupnya. Yang keempat adalah Integrated Performance Measurement System atau IPMS, adalah model sistem pengukuran kinerja yang bertujuan agar lebih robust, terintegrasi, efektif, dan efisien. Model IPMS menjadikan keinginan stakeholder menjadi titik awal dalam melakukan perancangan SPK. Yang kelima adalah Integrated Environment Performance Measurement System atau IEPMS, adalah merupakan model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan. IEPMS menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama. Materi selanjutnya yaitu proses pengukuran kinerja. Menurut Mutia 2009, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pengukuran kinerja, yaitu yang pertama mendefinisikan misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Misi bertujuan meyakinkan adanya satu kesatuan tujuan di dalam perusahaan. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua, penetapan dan pengembangan indikator. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur dan mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Yang ketiga, pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Yang keempat, pelaporan hasil-hasil secara formal. Pelaporan secara formal akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai dan juga sebagai umpan balik. Pengendalian interaktif. Pengendalian interaktif adalah sistem pengendalian yang dapat menyediakan informasi untuk dasar pemikiran strategi baru. Tujuan utama dari pengendalian interaktif adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Pengendalian interaktif bukanlah suatu sistem yang terpisah, melainkan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Informasi pengendalian interaktif biasanya cenderung bersifat non-keuangan. Karakteristik pengendalian interaktif. Yang pertama, informasi sistem pengendalian manajemen bertitik tolak pada ketidakpastian strategis yang dihadapi bisnis. Yang kedua, eksekutif senior menerima informasi pengendalian manajemen dengan serius. Yang ketiga, para manajer pada semua tingkatan organisasi memusatkan perhatiannya pada sistem yang menghasilkan informasi tersebut. Yang keempat, atasan, bawahan, dan rekan kerja bertemu untuk menginterpretasikan dan
mendiskusikan implikasi dan informasi untuk inisiatif strategis masa depan. Yang kelima, rapat untuk membahas dan mendiskusikan tantangan yang mendasari data, asumsi-asumsi, dan tindakan yang tepat. Digunakan sebagai sistem pengendalian interaktif, suatu subsistem seharusnya memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, data dalam subsistem harus tidak ambigu serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, subsistem tersebut harus memuat data mengenai ketidakpastian strategis. Yang ketiga, data dalam subsistem seharusnya membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi baru. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.